Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak dan Ibu, senang pada kesempatan ini saya Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP menjumpai anak-anakku sekalian dimanapun sedang berada. Saya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk belajar matematika, yaitu matematika pra-KBM. Nah, kesempatan ini apa yang akan kita bahas atau kita pelajari bersama, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Untuk itu kita buat suatu permisalan. Ini adalah suatu lingkaran dengan pusat adalah titik A, B, dan melalui titik B, X, Y. Ini lingkarannya. Nah, ini lingkarannya. Ya. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat titik A, B, dan lingkaran itu melalui suatu titik P, X, Y, ya, itu memiliki persamaan, ini sudah kita bahas ya, memiliki persamaan X kurangi A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Ya, ini A dan B apa? Adalah pusat lingkaran. Sedangkan X dan Y di sini apa? Adalah koordinat titik B yang dilalui oleh lingkaran atau terletak pada lingkaran. Baik, sedangkan R apa? R adalah jari-jari lingkaran. Ya, R itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, sekarang dari bentuk persamaan lingkaran bentuk ini kita kuadratkan, kita jabarkan. Maka hasilnya apa? Kita gunakan bentuk kuadrat suku 2. Nah, ini A kurang B kuadrat sama dengan apa? A kurang B kali A kurang B, ya. Nah, hasilnya apa? Ini sudah sering kita gunakan, yaitu hasilnya apa? Kuadrat suku pertama dikurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua pangkat 2, ya. Maka hasil dari ini X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan kuadrat adalah ini yang X kurang A dikuadratkan dulu. Hasilnya apa? Suku pertama kuadrat berarti kuadrat dikurangi 2 kali suku pertama kali suku 2. Jadi minus 2AX ditambah X kuadrat. Nah, begitu pula untuk yang Y kurang B. Hasilnya apa? Y kuadrat kurangi 2BY ditambah B kuadrat sama dengan apa? R kuadrat. Ya, oke. Ini hasilnya. Nah, ya. Ini yang pengkuadratan yang ini. Y kurang B kuadrat adalah ini hasilnya. Yang apa? Ada tanda biru ini. Sekarang yang X kurang A kuadrat. Nah, ini yang X kurang A kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita satukan X kuadrat dengan Y kuadrat, ya. Jadi yang pangkat 2 kita tulis di depan, kemudian disusul 2AX min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini berikutnya ini.
Jadi kita satukan yang berpangkat 2. Nah, ini. Nah, sekarang sebelah kanan persamaan adalah sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang sebelah kanan persamaan kita buat sama dengan 0. Jadi R kuadrat ini pindah ke kiri. Maka hasilnya nanti menjadi ini. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah X A kuadrat B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan apa? 0. Ya. Oke, nah inilah merupakan bentuk hasil pengkuadratkan. Nah, sekarang min 2A ini kita misalkan dengan A besar. Dan min 2B kita misalkan adalah B besar. Sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi R kuadrat kita misalkan C besar. Maka kita peroleh bentuk umum dari persamaan apa? Lingkaran. Yaitu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, nah sekarang kalau ditanya atau pengen tahu kalau sudah bentuknya seperti ini, ya kita ingin mengetahui titik pusat lingkaran, koordinat titik pusat lingkaran. Tentu kita harus kembali lagi A besar itu sama dengan apa? Min 2A. Nah, A-nya yang kita cari, ya kan? Kemudian B besar adalah min 2B. Sehingga yang kita cari apa? B kecilnya ini. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa karena A besar sama dengan 2 min 2A kecil, maka A kecil ini apa jadinya? Absis ya, absis koordinat titik pusat lingkaran adalah negatif A besar per 2. Begitu pula yang B besar. B besar sama dengan apa? Min 2B kecil. Sehingga B kecil sama dengan min B besar per 2. Ya, nah dari sini kita dapatkan apa? Titik pusat lingkaran. Nah, ini titik pusat lingkarannya. Ya, min A besar per 2, min B besar per 2. Ya, kalau kita tahu apa namanya persamaan umum atau diketahui persamaan umum dari lingkaran ini. Sekarang kalau kita mencari jari-jari, bagaimana? Ya, yang ketiga, nah C besar itu nilainya sama dengan apa? C besar ini tadi adalah A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat kurangi R kuadrat, ya kan ini kan. Nah, kalau kita mencari R kuadrat berarti R-nya ini pindah ke kiri. R kuadrat sama dengan apa? A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat kurangi apa? C besar. Ya, itu adalah R kuadrat. Oke. Nah, sehingga kita bisa mencari R kecil atau R jari-jari ya. Kita bisa mencari jari-jari karena R kuadrat, jari-jari kuadrat sama dengan A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat kurangi C, yaitu R kuadrat atau jari-jari kuadrat. Nah, sekarang A kecil sama dengan apa? A kecil sama dengan apa ini? A kecil di sini sama dengan apa? A besar, min A besar bagi 2. Dikuadratkan, sehingga menjadi min A besar per 2 pangkat 2. Ditambah B kecil kuadrat nih. B kecil kuadrat, B kecilnya adalah min B besar per 2. Kemudian dipangkatkan 2. Nih, dikurangi apa? C besar. Ditarik akar pangkat 2. Nih, didapatkan apa? R. Baik, kita lanjut. Sekarang sudah cukup jelas ya. Jadi, kalau kita mendapatkan bentuk umum persamaan kuadrat seperti ini,
persamaan kuadrat atau persamaan lingkaran seperti ini, maka titik pusatnya adalah ini, min apa? Min A per 2, min B per 2. Itu titik pusatnya. Nah, lalu jari-jarinya akar pangkat 2 dari apa? Min A besar per 2 pangkat 2 ditambah min B besar per 2 kuadrat, ya kan? Dikurangi C. Ya, itu ditarik akar pangkat 2-nya. Ini. Baik, sekarang tentu kita perlu contoh soal ya. Oke, kita perlu contoh soal. Lingkaran dengan persamaan, nah ini diketahui, A kuadrat tambah Y kuadrat, AX tambah B tambah C sama dengan 0. Punya jari-jari, ya ini tadi ya, ringkasan tadi ya. Kita ulang lagi jari-jarinya ini. Kemudian pusat lingkarannya adalah min A besar per 2, min B, ini adalah B besar ya. Kita perbaiki. Ini adalah min B besar. Ya. Oke. Ya, ini perlu diingat-ingat ya. Perlu diingat-ingat. Karena kalau sudah berhadapan dengan soal, kadang-kadang ragu, ya kadang-kadang bingung, ya lupa, ya kan. Nah, ini tadi ada urut-urutan dalam mendapatkan apa? Persamaan bentuk umum, sudah kita bicarakan. Dari persamaan bentuk umum, persamaan bentuk umum lingkaran dengan pusat apa A, B ini, dari sini kita kembali dapatkan apa? Titik pusatnya ini, ya kan. Ini tadi sejarahnya apa? Ya karena A besar ini sama dengan 2 kali A kecil, ya kan gitu. Demikian pula untuk yang B besar adalah sama dengan negatif dari 2B kecil. Kemudian jari-jarinya ini, ya tolong untuk diingat-ingat. Karena ini nanti sebentar akan kita pakai untuk latihan. Baik, berikutnya kita ambil soal latihan. Soal latihan ini ada tiga nomor. Kita hanya akan ambil nomor satu soal. Ya, coba kita perhatikan untuk yang pertama apa? Ya, pertama adalah tentukan titik pusat dan jari-jari dari lingkaran dengan persamaan. Ya, alatnya ditulis dulu ini titik pusat, ya Q, min A besar per 2, min B besar per 2. Titik pusatnya, jari-jari lingkarannya ini. Ya kan? Oke, soalnya seperti apa? Ya, ini soalnya. Berarti min 4 itu koefisien X ya, ini merupakan apa? A besar dan min Y. Min Y berarti berapa min 1? Ya, min 1 adalah B kecil. Nah, sekarang C-nya sama dengan 0, karena di sini kalau bentuk umumnya kan apa? Tadi E kuadrat tambah Y kuadrat tambah A kuadrat AX tambah BY ditambah C ya. C-nya nggak ada berarti 0. Nah, sekarang titiknya, titik pusat lingkarannya apa? Yaitu adalah min A besar, berarti min 4 dibagi 2, dan min B kecil per 2, yaitu min negatif 1 per 2. Hasilnya, jadi titik pusatnya adalah 4 per setengah. Ya, ini titik pusatnya udah ketemu. Kemudian berikutnya jari-jarinya. Jari-jari lingkarannya, kita gunakan rumus. Gunakan rumus nih. Ini ya. A kuadrat, A-nya negatif 4 kuadrat per, kalau ini kita kuadratkan, ini per 4 ya. Nah, gitu ya. Kemudian B kuadrat min 1 kuadratkan per 4. Kurangi 0.
Oh ya, ini tadi 4 dari mana ya? 4 ini tadi dari pengkuadratan dari apa? Min A besar per 2. Gitu ya, dikuadratkan jadi A besar kuadrat per 4. Demikian pula untuk yang B-nya ya, gitu. Baik, setelah kita substitusikan apa hasilnya? Ya, negatif 4 kuadrat 16 per 4, kurangi 1 kuadrat 1 per 4. Jumlahnya adalah 17 per 4. Ini jari-jarinya, ya. Oke, sudah ketemu. Gitu ya. Jadi, ingat-ingat alatnya atau rumusnya. Oke, berikutnya. Oh, ini masih nomor 1 ya, tapi ini soal yang ketiga. Ini 2y kuadrat ditambah 2y kuadrat kurangi 8x kurangi 8y kurangi 14 sama dengan 0. Nah, padahal bentuk umum tadi dari persamaan lingkaran apa? Koefisien dari x kuadrat dan y kuadrat adalah 1. Nah, supaya 1 bagi 2, semua bagi 2. Ya, semuanya bagi 2. Bagi 2 semua, maka didapatkan ini, ya kan? Dibagi 2 hasilnya ini bagi 2, bagi 2, bagi 2. Sekarang kelihatan, A-nya berapa? Negatif 4, B-nya negatif 4, C-nya berapa? Negatif 7. Apa yang kita cari adalah pusat lingkaran. Yang pertama pusat lingkaran. Ya, ini pusat lingkarannya apa? Nah, ini punya alat kita. Itu pusat lingkaran. Oh, tadi negatif A per 2, negatif B per 2. Dan jari-jari akar pangkat 2, A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 kurangi C ya. Oke, kita substitusikan. Kita substitusikan ini, A ini ke titik pusat ini. B masuk ya. Hasilnya apa? Nah, ini dia. Ya, didapatkan negatif 4, negatif 4 itu 4 per 2 ya 2. Itu ya. Begitu pula untuk ordinatnya. Negatif dari negatif 2, 4 adalah 4 dibagi 2, 2. Jadi ini titik pusatnya. Sudah kita dapatkan. Sekarang jari-jarinya. Ya, ya kan? Kita tinggal masukkan saja. A besarnya ganti dengan negatif 4, B besarnya diganti dengan negatif 4, C-nya diganti dengan negatif 7. Ya, didapatkan ini. Nah, negatif 4, pangkat 2, 16, bagi 4, 4. Ya, begitu pula ini. Negatif 4 kuadrat, 16 bagi 4, 4. Kemudian dikurangi dengan negatif 7 berarti tambah 7. Sekarang berapa hasilnya? 8 tambah 7, 15. Jadi hasilnya apa? Jari-jarinya ada akar 15. Ya, oke ya. Saya sekarang contoh berikutnya. Nah, tentukan beta jika titik beta, 3 terletak pada lingkaran. Lingkaran mana? Ini. Lagi, lingkaran ini. Ya, karena titiknya B, 3 terletak pada lingkaran, berarti beta, 3 ini adalah memenuhi persamaan lingkaran ini. Ya, sehingga kalau kita substitusikan betanya ini ke X, ya, Y-nya dengan 3 adalah nanti akan memenuhi syarat. Memenuhi syarat sama dengan apa? Sama dengan 0 seperti ini, ya kan? Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Oke, bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya, jadi X-nya kita ganti dengan beta, 3-nya dengan Y-nya dengan 3. Ya, seperti ini jadinya. Beta kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 13 beta ditambah 5 kali 3 ditambah 6 sama dengan 0.
Ya, berikutnya 3 kuadrat 9 ya, 5 kali 3 15. Jadi ini. Nah sekarang kita kumpulkan yang beta kuadrat paling depan, kemudian 13 beta, kemudian 9 tambah 15 tambah 6. Ya. Nah, ini hasilnya. Beta kuadrat tambah 13 beta tambah 30 sama dengan 0. Ya kan 30 ya. 9 tambah 15, 24, 24 tambah 6, 30 ya. Nah sekarang ini adalah merupakan apa? Bentuk apa ini? Bentuk persamaan kuadrat. Ya, bentuk persamaan kuadrat. Untuk mendapatkan berapa nilai betanya kita faktorkan. Kalau faktorkan nggak bisa, kita cari dengan menggunakan apa? Rumus ABC. Kita faktorkan. Ini kita berpikir untuk faktorkan. Faktor dari 30 yang berjumlah 13 itu berapa dan berapa? Ya, tentu 3 dan 10 ya. Maka hasilnya nanti beta ditambah 3 dikalikan beta tambah 10 sama dengan apa? 0. Ya, oke. Nah, perkalian dua buah faktor sama dengan 0, masing-masing faktor boleh sama dengan 0. Beta tambah 3 sama dengan 0, beta tambah 10 sama dengan 0. Ya, kita dapatkan kalau beta tambah 3 sama dengan 0, betanya berapa? Negatif 3. Kalau yang beta tambah 10 sama dengan 0, betanya berapa? Negatif 10. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah apa? Negatif 10,3. Jadi betanya ada dua nomor, dua nilai. Ya. Nah, dua nilai ini berarti apa? Titiknya adalah berapa? Negatif 10,3 dan apa? Dan negatif 3,3. Ya gitu ya. Gitu. Baik. Sampai di sini bagaimana? Cukup jelas ya. Jadi ini bukan titiknya ya, tapi ini himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya karena beta itu ada dua nilai gitu ya. Min 10 dan min 3. Titiknya berarti min 10,3 dan min 3,3. Ya gitu ya. Baik. Mohon untuk anak-anakku sekalian atau siapapun yang berkunjung, mohon kiranya untuk berkenan untuk apa? Subscribe ya, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Supaya Pak Jana bersuka cita sehingga nanti bisa melanjutkan pembelajaran pra-KBM ini. Baik. Lalu soalnya untuk latihan, dari soal latihan tadi yang belum dibahas ya, dicoba. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya, kita akan bicarakan tentang garis singgung. Ya, garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.